Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 16 bulan Jumada al-Ula tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim rahimahullah yang ditulis Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tentang waktu salat. Babun ma jaa fi sholatil wusta. Bab dalil tentang sholat al-wusta. Bab ini menjelaskan bahwasannya yang dimaksud as-sholatul wusta di dalam Al-Quran adalah sholat asar. Bab ini menjelaskan bahwasannya yang dimaksud sholat al-wusta di dalam Al-Quran adalah sholat asar. Allah Ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Ta'ala berfirman, jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat al-wusta. Salat al-wusta yang dimaksud adalah salat apa ya ikhwah? Salat asar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat karena Allah. Qanitin artinya khasyiin. Kemudian di sini disebutkan hadis an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala
habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asr hatta ihmarrat syams aw isfarrat. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, orang-orang musyrik menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengerjakan salat asar sampai matahari berubah warnanya menjadi merah. Artinya sampai hampir matahari terbenam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa salat asar karena situasi yang mencekam ketika berperang melawan orang-orang musyrik, yaitu pada waktu perang Ahzab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaghaluna anis salatil wusta salatil asr mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara aw qala hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka, yaitu orang-orang musyrik, menahan kita, mencegah kita dari salat wusta, salatil asr. Mereka mencegah kita dari salat wusta, salat asar. Jadi hadis ini dengan tegas menyatakan bahwasannya salat wusta adalah salat asar. Dan al-wasat di dalam bahasa Arab artinya yang terbaik. Yang terbaik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat wasata, yaitu umat yang terbaik. Jadi kalimat wasat artinya pada bab kita ini artinya yang terbaik. Jadi salat asar adalah salat al-wusta, dan salat asar dinamakan salat al-wusta karena salat asar adalah salat yang terbaik di sisi Allah. Kembali kepada hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaghaluna anis salatil wusta salatil asr. Mereka menyibukkan kita dari salat al-wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Semoga Allah memenuhi perut mereka dan kuburan mereka dengan api neraka. Au qala hasallahu ajwafahum wa quburahum nara. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa semoga Allah mengisi perut mereka dan kuburan mereka dengan api neraka. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, salat wusta adalah salat asar. Salat wusta adalah salat asar. Pelajaran berikutnya, salat 5 waktu yang terbaik di sisi Allah adalah salat asar.
salat 5 waktu yang terbaik di sisi Allah adalah salat asar. Maka tidak sama meninggalkan salat asar dengan meninggalkan salat yang lainnya. Dan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja telah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah. Tetapi tidak sama dosanya antara meninggalkan salat asar dan salat maghrib. Sebagaimana hadis yang kita bacakan kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi tafutuhu salatul asr, faka'annama wutira ahlahu wa malahu." Orang-orang yang ketinggalan salat asar, seakan-akan dia yaitu terbunuh semua keluarganya dan dirampas semua hartanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man taraka salatal asr faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar, amalnya dihapus oleh Allah. Ini menunjukkan fadilah salat asar, dan salat asar adalah salat yang terbaik di sisi Allah. Maka Allah memerintahkan menjaga salat 5 waktu secara umum. Yang salat asar sudah termasuk, namun disebutkan lagi salat asar, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat 5 waktu. Perintah menjaga salat 5 waktu mencakup perintah menjaga salat asar. Karena salat asar terdapat pada yaitu 5 salat yang diperintahkan Allah untuk menjaganya. Kemudian Allah berfirman secara khusus, "Dan jagalah salat asar." Ini menunjukkan salat 5 waktu yang terbaik di sisi Allah adalah salat asar. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan mengakhirkan salat karena udzur syar'i. Dibolehkan mengakhirkan salat karena udzur syar'i. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa apa-apa dalam keadaan berperang. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, maka orang-orang kafir akan leluasa menguasai kaum muslimin. Tapi kalau matahari sudah terbenam, perang pada waktu itu berhenti. Apabila matahari terbenam, maka peperangan berhenti. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat asar ketika itu sampai matahari terbenam karena udzur syar'i. Dengan demikian dibolehkan mengakhirkan salat karena udzur syar'i. Dan nonton Piala Dunia bukan udzur syar'i. Karena ada yang menjamak salat gara-gara Piala Dunia. Di salatnya jamak takhir. Kenapa? Karena udzur. Apa udzur sampean? Nonton bola katanya. Jadi salat maghrib dijamak sampai waktu isya, jamak takhir. Ini perbuatan yang tercela, yaitu menjamak salat karena perbuatan sia-sia.
Wallahu a'lam. Salat mereka sah atau tidak sah, wallahu a'lam. Boleh menjamak salat maghrib dan isya jika ada udzur syar'i lil hajah, karena keperluan, atau lil udzur karena udzur syar'i. Adapun nonton bola ini bukan udzur syar'i, itu lahun, itu perbuatan yang sia-sia. Na'udzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya dibolehkan mendoakan laknat kepada orang-orang kafir yang zalim. Dibolehkan mendoakan laknat kepada orang-orang kafir yang zalim. Jadi Nabi SAW berdoa, mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara. Semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka, karena mereka zalim, menahan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari sholat asar pada waktunya. Jadi kembali kepada faedah, dibolehkan mendoakan laknat kepada orang kafir yang zalim. Adapun orang kafir yang tidak zalim, doakan supaya mereka mendapatkan petunjuk, seperti orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Hendaklah kita mendoakan mereka, ya Allah, berikan petunjuk tetangga saya untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan doakan masyarakat kita supaya memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Jadi kita diperintahkan mendoakan masyarakat kita. Terus doakan mereka, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada masyarakatku kepada Islam yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibolehkan mendoakan laknat kepada orang kafir jika mereka berbuat zalim, namun dalam keadaan aman, mereka tidak berbuat zalim, hendaklah kita berdoa supaya mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-huznu ala fawatil amal, bersedih karena ketinggalan amal. Jadi bukan sudah dapat udzur tenang-tenang saja, santai-santai kita dapat udzur, aman-aman. Tidak seperti itu. Jadi Nabi SAW mendoakan seperti itu karena saking cintanya. Sholat tepat waktu. Nabi SAW gelisah ketika itu. Sagoluna, mereka ini menyibukkan kita dari sholat asar. Nabi SAW sedih, saya sedih, tidak bisa sholat asar pada waktunya. Semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Ini doa karena kesedihan, karena kemarahan. Tidak bisa sholat tepat waktu. Sehingga diambil faedah, apabila kita ketinggalan amal soleh dan kita mendapatkan udzur, jangan santai.
udur syar'i. Ya kemana? Saya kemarin tidak bisa membaca Al-Quran. Saya dapat udur. Tenang. Kalau kita ketika mendapatkan udur tenang, maka kebiasaan kita akan berkurang. Kita yang terbiasa menjaga sholat tepat waktu, apabila terlambat kemudian santai, ya pemane wong macet. Kenapa saya main terlambat? Ya saya macet. Saya masbuk karena saya tadi di perjalanan macet. Lain halnya orang ketika macet sedih dia. Ya Allah kok macet? Ya Allah, bukalah jalan. Kemudian qadarullah terlambat. Maka Allah akan mengganti pahala niat dan Allah akan menjaga amalnya. Tetapi siapa yang ketinggalan amal yang biasa dikerjakannya, tidak sedih, imannya akan berkurang. Imannya akan berkurang tanpa disadarinya. Karena orang itu sesuai niatnya. Orang itu kalau cinta, saking cintanya orang itu. Contohnya sekarang lagi demam Piala Dunia, saking cintanya nonton bola siaran tunda, gol masih teriak, subhanallah. Jadi subhanallah, nonton YouTube atau nonton siaran tunda sudah marisan, tapi timnya menang, gol. Siaran tunda ternyata. Ya Allah, saking cintanya. Orang kalau kayak gitu, orang-orang yang seperti itu, saking cintanya, ketika siaran tunda saja dia girang kalau gol. Ketika dia tidak bisa melihat siaran langsung, sedih atau tidak sedih? Oh sedih, Masya Allah. Tidak bisa diganti itu. Saya sedih, kenapa? Saya nggak bisa melihat tim kesayanganku. Apa sebabnya? Sebabnya tidak tahu petir atau apa contohnya. Sedih. Untuk tontonan sedih, untuk ibadah tidak sedih. Na'udzubillah. Siaran langsung tidak bisa ditunda. Lihat orang itu nanti kalau Piala Dunia, yaitu apalagi final gitu atau semifinal itu ya, gak bisa ditunda. Bahkan mereka bergadang. Kalau pertandingannya jam 2 itu sudah nobar, sudah itu semua diminum, kopi diminum, Sprite diminum, iya, supaya tidak apa? Supaya tidak ketinggalan. Sekiranya dia ketinggalan gitu, wah marah-marah dia, marahin HP-nya mungkin yang dibanting, mungkin alarmnya tidak bunyi, banting langsung. Seperti itu juga. Seharusnya mereka yang cinta dunia, kita mengalahkan mereka. Mereka cinta dunia, kita cinta ibadah. Jadi kalau kita terbiasa menjaga amal soleh pada waktunya, lalu ada udur syar'i. Iya, udur syar'i itu udur. Insya Allah kita mendapatkan pahala. Tapi hendaklah kita sedih. Jelas ya? Karena apa? Apabila kita ketinggalan amal lalu biasa, lama-lama menjadi biasa meninggalkan amal. Orang yang meninggalkan pengajian biasa, lama-lama meninggalkan pengajian sangat biasa. Orang yang meninggalkan pengajian itu biasa, tidak ada sedih sama sekali. Lama-lama berkurang kualitas hadir pengajiannya. Tapi lain orang itu ketika istiqamah, kemudian sedih, otomatis dia memohon kepada Allah. Allah menjaga imannya. Allah menjaga kesempurnaan imannya tadi. Karena apa? Karena dia ketika mendapatkan udzur tidak santai, sedih dia. Ya Allah, saya sedih nih ya Allah. Engkau Maha tahu saya sedih. Engkau Maha tahu ya Allah, saya tidak sholat tahajud ini sedih. Kenapa ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Ampunkanlah dosa hamba-Mu ya Allah. Seperti itu. Bukan kita sholat tahajud, ketinggalan sholat tahajud, biasa-biasa saja. Jam berapa? Jam 6. Biasa-biasa saja. Gak ada reaksi dalam batin kita. Tidak ada ceritan batin. Tidak ada aduan kepada Allah. Maka kita ridho, iman kita berkurang. Berkurang.
Tapi kalau kita sedih, Allah menjaga iman kita. Allah akan menaikkan lagi. Tadi yang ketinggalan karena udzur dikasih oleh Allah pahala sempurna. Allahu Akbar. Contoh lagi, wanita yang haid. Oh, sedih dia, otomatis imannya berkurang. Di saat haid banyak sekali berkurang imannya. Karena dia ketinggalkan ibadah-ibadah yang biasa dilakukan di saat suci. Kalau dia sedih, Allah menjaga imannya, Allah memberi pahala. Tapi kalau dia senang, alhamdulillah datang bulan libur sholat, alhamdulillah datang bulan libur sholat, santai saya. Dalam keadaan seperti itu, imannya sangat menurun drastis. Karena dia senang tidak, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia dapat udzur. Tapi kalau dia sedih, dia meniatkan, ya Allah, saya ini kepingin beribadah kepadamu, maka dia mendapatkan pahala niat. Karena Allah menjaga imannya. Allah akan menjaga imannya walaupun berkurang, tidak yaitu tidak menurun. Lebih banyak daripada orang-orang yang tidak ada niat, tidak ada sedih di saat ketinggalan amal karena udzur. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun an-nahi anis salati ba'dal asr wa ba'das subhi. Bab larangan salat sunnah setelah asar dan setelah salat subuh. Bab ini menjelaskan larangan salat sunnah setelah asar dan larangan salat sunnah setelah salat subuh. Larangan salat sunnah setelah salat subuh. Larangan salat sunnah setelah salat subuh dikecualikan mengqadha salat qabliyah subuh atau mengqadha salat witir. Larangan salat sunnah setelah salat subuh dikecualikan mengqadha salat qabliyah subuh atau mengqadha salat witir. Demikian juga salat tahiyatul masjid. Jadi apabila kita ngaji setelah salat subuh di masjid yang agak jauh dari rumah kita, sedangkan kita salat subuh di masjid dekat rumah kita. Setelah salat subuh kita mendatangi masjid pengajian, maka tetap disunnahkan salat apa tadi? Tahiyatul masjid. Jadi larangan salat ba'diyah subuh ini tidak mutlak. Masih dibolehkan mengqadha salat dan juga dibolehkan salat yang ada sebabnya. Itu seperti salat tahiyatul masjid, atau bagi mereka yang tawaf selesai subuh, tawafnya tinggal satu putaran, tambah lagi satu putaran, kemudian salat 2 rakaat, itu salat tawaf, tidak mengapa walaupun dikerjakan ba'diyah subuh. Demikian pula tidak mengapa salat jenazah, tidak mengapa
sholat jenazah ba'da subuh. Karena ini sholat yang ada sebabnya. Adapun sholat ba'diyah subuh, qabliyah ba'diyah ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau qabliyah subuh ada dalilnya. Bahkan qabliyah subuh termasuk sholat yang yaitu selalu dijaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar, dalam keadaan aman atau dalam keadaan perang. Sholat qabliyah subuh selalu dijaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun larangan sholat ba'diyah asar, adapun larangan sholat sunnah setelah asar apabila memasuki waktu yang dibenci. Adapun larangan sholat sunnah ba'da asar apabila memasuki waktu yang dibenci. Dengan demikian sholat ba'diyah asar adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat ba'diyah asar adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qabliyah subuh dan 2 rakaat ba'diyah asar sampai meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat ba'da asar. Maka kita menjawab, yang dimaksud larangan pada hadis ini adalah apabila sudah memasuki waktu yang dibenci. Jadi waktu asar itu ada 3. Waktu yang dibolehkan, waktu yang dibenci, dan waktu yang haram. Waktu yang dibolehkan kapan jamaah? Apabila bayangan sama dengan bendanya. Ini mulai waktu dibolehkannya sholat asar. Dibolehkannya sholat asar termasuk dibolehkannya sholat sunnah ba'diyah asar. Kapan waktu dibenci? Nomor 2, waktu yang dibenci kapan? Apabila bayangan 2 kali dari bendanya. Apabila ukuran bayangan 2 kali bendanya, ini tidak boleh. Tidak boleh sholat ba'diyah asar apabila matahari sudah mulai menguning atau memerah, sudah mau condong. Kalau sekarang sekitar jam 5 lebih, sudah waktunya mulai hampir condong, sudah memerah warnanya, itu adalah waktu dilarang sholat ba'diyah asar. Adapun sholat ba'diyah asar secara langsung, setelah sholat asar kita langsung ba'diyah asar, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mati, sunnah yang mati. Maka menghidupkannya terdapat fadilah yang sangat besar di sisi Allah. Jadi kita mengatakan demikian, banyak yang mengingkari, banyak asatidah yang mengingkari. Tetapi tidak masalah. Kalau mengingkari, ayo kita ingkari dengan dalil. Ingkarilah dengan dalil, dengan hujjah. Maka kita akan membantahnya juga dengan hujjah. Mereka mengingkari dengan hadis ini. Nabi SAW melarang sholat sunnah ba'da asar. Maka kita bertanya, apakah Nabi SAW tidak pernah sholat sama sekali ba'da asar? Mereka menjawab, pernah atau tidak pernah?
Ya pernah. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat ba'da asar karena mengqadha sholat ba'diyah zuhur. Tetapi setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengerjakannya sampai beliau meninggal dunia. Dengan demikian, sholat ba'diyah asar di waktu yang dibolehkan adalah sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Dan menghidupkan sunnah yang mati adalah kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah. Jadi kalau ada sunnah yang mati, sunnah yang ditinggalkan, lalu kita menghidupkannya, kita mendapatkan fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'dal 'asr hatta taghrub asy-syams wa 'anis salati ba'da subh hatta tatlu asy-syams. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat sunnah ba'da asar sampai matahari terbenam, dan beliau melarang salat sunnah setelah salat subuh sampai matahari terbit. Wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya, babun salasu sa'atin la yusalla fihinna wa la yukbar. Bab 3 waktu dilarang mengerjakan salat dan dilarang mengkuburkan mayit. Bab ini menjelaskan waktu-waktu yang dilarang salat dan juga dilarang mengkuburkan jenazah. An Ali ibni Rabahin qala sami'tu Uqbah ibn Amir al-Juhani yaqul. Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana. 3 waktu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengerjakan salat dan mengkuburkan jenazah-jenazah kita. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'ah, yaitu ketika matahari terbit sampai mulai meninggi. Sampai mulai meninggi. Awal matahari terbit sampai meninggi itu kurang lebih 10 menit. Ini adalah waktu yang dilarang sholat dan juga dilarang mengkuburkan mayit. Kadang-kadang ada jenazah dikuburkan jam 6. Kadang-kadang ada yang dikuburkan jam, kalau sekarang mungkin jam setengah 6. Ini dilarang. Kalau dikuburkan langsung pada subuh tidak masalah. Setelah sholat subuh, yaitu disolatkan langsung dikuburkan, tidak mengapa. Tapi kalau sudah matahari terbit, tahan sudah sampai mulai meninggi, baru kuburkan jenazah. Wa hina yaqumu qa'imud dhahira hatta tamila syams,
ketika yaitu matahari berada di atas kepala sampai matahari condong ke arah barat. Jadi di siang hari, di tengah-tengah hari, matahari ada di atas kepala kita. Itu adalah waktu yang dilarang mengerjakan sholat sampai matahari condong ke arah barat. Wahina tadayyafa asy-syamsu lil ghurub hatta taghruba. Dan ketika matahari condong untuk terbenam sampai terbenam. Jadi apabila matahari sudah memulai, yaitu sudah merah, sudah berubah warnanya, ini memasuki waktu yang dibenci. Sampai matahari terbenam, dilarang mengerjakan sholat dan dilarang menguburkan jenazah. Jadi apabila kita sholat ba'diyah asar langsung tidak masalah. Apabila kita menguburkan jenazah langsung setelah sholat asar tidak masalah. Jadi setelah sholat asar kita sholat jenazah langsung dikuburkan tidak masalah. Tetapi sudah masuk jam 5 sudah tahanlah. Jangan dikuburkan sekitar jam 5 atau jam 5 lebih seperempat sekarang. Ini adalah waktu yang makruh karena matahari sudah mulai condong, sudah mau turun untuk terbenam. Ini adalah waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat dan dilarang menguburkan jenazah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun fi raka'ataini ba'dal asr. Bab 2 rakaat setelah sholat asar. Nah, bab ini menjelaskan disunnahkannya sholat ba'diyah asar. Bab ini menjelaskan disunnahkannya sholat ba'diyah asar, yaitu di waktu yang dibolehkan. Jangan sampai memasuki waktu yang makruh atau waktu yang diharamkan. An Abi Salamah annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha anis sajdataini allataini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihima ba'dal asr. Dari Abu Salamah, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang 2 rakaat yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat asar. Faqalat, Aisyah menjawab, kanat yusallihima qabla al-asr. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat tersebut sebelum asar. Artinya 2 rakaat tersebut adalah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Nabi SAW selalu mengerjakannya sebelum asar. Summa innahu syughila anhuma aw nasiyahuma. Kemudian Nabi SAW sibuk dari mengerjakan 2 rakaat tersebut atau beliau lupa. Yaitu karena Nabi SAW sibuk mengajari Islam kepada rombongan-rombongan sahabat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau lupa dari sholat ba'diyah zuhur. Kemudian fasallahuma ba'dal asr. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya ba'da asar. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat ba'diyah asar, yang beliau kerjakan awalnya itu sholat ba'diyah apa? Zuhur. Kemudian perhatikan hadis ini. Summa asbatahuma. Riwayat Muslim ini. Jadi siapa yang mengatakan sholat ba'diyah asar tidak ada, lemahkan riwayat ini. Silahkan melemahkan riwayat Imam Muslim
Dan juga lemahkan riwayat Sahih Bukhari juga. Kemudian Nabi SAW menetapkan keduanya. Artinya setelahnya Nabi SAW terus menerus sholat ba'diyah asar. Awalnya sholat ba'diyah asar karena mengkodok apa tadi? Ba'diyah zuhur. Setelahnya summa asbatahuma. Kemudian Nabi SAW menetapkan, artinya terus menerus sholat ba'diyah asar. Dan itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Dan beliau tidak meninggalkannya sampai meninggal dunia. Maka di dalam riwayat Imam Bukhari, Aisyah berkata, 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Sirron wala alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yaitu 2 rakaat qabliyah subuh dan 2 rakaat ba'dal asar. Aisyah juga berkata, walladzi dhahaba bihi ma tarakahuma hatta laqiyallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ba'diyah asar sampai meninggal dunia. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat ba'diyah asar sampai meninggal dunia. Dan yang mengamalkan sunnah ini bukan hanya Aisyah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib, Tamim Ad-Dari, Zaid ibn Khalid Al-Juhani, bahkan Umar ibnul Khattab sendiri mengerjakannya. Padahal Umar juga melarangnya. Umar melarang, tapi Umar mengerjakan. Jadi sahabat Zaid ibn Khalid Al-Juhani dicambuk oleh Umar karena mengerjakan sholat sunnah ba'da asar. Lalu Zaid ibn Khalid berkata, wahai Umar, cambukan saya tidak peduli. Kamu mencambuk saya atau tidak mencambuk saya, la ubali, aku tidak memperdulikanmu. Sholat yang dikerjakan Nabi SAW, aku tidak akan meninggalkannya gara-gara cambukanmu. Lalu Umar berkata, aku tidak khawatir kalian ini sahabat Nabi SAW. Aku tidak mengkhawatirkannya. Tetapi aku khawatir akan datang generasi Islam yang tidak paham agama. Mereka menganggap bahwasanya sholat ba'diyah asar itu dibolehkan sampai matahari terbenam. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar ibnul Khattab. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang mulia, sholat ba'diyah asar. Sampai di zamannya Umar baru beliau tidak sholat karena dilarang Umar tadi. Dan Umar yang melarang, Umar sendiri sholat ba'da asar. Ini kan aneh. Umar yang melarang, tetapi Umar sendiri sholat asar. Ini menunjukkan bahwasanya Umar tidak melarang sholat ba'diyah asar secara mutlak. Tetapi yang dilarang oleh Umar adalah sholat ba'diyah asar jika sudah memasuki waktu yang dibenci. Maka hadis ini sangat jelas. Aisyah berkata, awal mulanya Nabi SAW sholat ba'diyah asar karena beliau mengqadha ba'diyah zuhur. Summa asbatahuma. Kemudian Nabi SAW mengerjakan, arti terus menerus mengerjakan keduanya. Wa kana idza shalla salatan asbataha. Qala Ismail yakni dawamah 'alaiha. Artinya Nabi SAW terus menerus mengerjakannya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, disunnahkan sholat ba'diyah asar. Pelajaran yang kedua, sholat sunnah ba'diyah asar termasuk sunnah yang dihijrahi kaum muslimin. Sholat ba'diyah asar
termasuk sunnah yang dihijrahi kaum muslimin. Maka hendaklah kita menghidupkannya. Dan menghidupkan sunnah yang mati terdapat fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran berikutnya, dibolehkan mengqadha ba'diyah zuhur setelah asar. Dibolehkan mengqadha ba'diyah zuhur setelah asar. Demikian pula dibolehkan mengqadha ba'diyah maghrib setelah apa? Isya. Tidak apa-apa. Jadi karena waktu zuhur dan waktu asar ini masih berserikat, maka kita tidak mengapa mengqadha ba'diyah zuhur setelah asar. Tapi jangan mengqadha ba'diyah zuhur setelah maghrib. Ini sudah melompat terlalu apa? Jauh. Demikian pula tidak mengapa mengqadha ba'diyah maghrib di waktu apa? Ba'da isya, tidak masalah. Jika ada udzur, jika kita terlalu sibuk, tidak mengapa kita mengqadha ba'da maghrib karena kita belum sempat mengerjakannya. Kita mengerjakannya ba'diyah, yaitu ba'da sholat isya, tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun qada'u salatil asar ba'dal ghurub. Bab mengqadha salat asar setelah matahari terbenam. Bab ini menjelaskan siapa yang meninggalkan salat asar karena udzur syar'i, tidak mengapa mengqadhanya apabila sudah keluar waktunya. Bab ini menjelaskan siapa yang meninggalkan salat karena udzur syar'i, tidak mengapa mengqadhanya walaupun sudah keluar dari waktunya. Sekarang pertanyaan, waktu sholat asar sampai kapan? Sebelum adzan maghrib. Waktu sholat asar sampai matahari apa? Terbenam. Waktu sholat subuh kapan? Sampai matahari apa? Terbit. Siapa yang benar-benar ketiduran sampai matahari terbit, maka tidak mengapa dia sholat subuh walaupun matahari sudah terang, sudah jam 6, setengah 7, tidak mengapa, karena dia meninggalkannya karena udzur, artinya benar-benar ketiduran, bukan alarmnya nyala dimatikan lagi karena melekan nonton pertandingan bola, kesebelasan kecintaannya kalah sehingga dia bersedih, kesebelasannya kalah ketiduran, menang juga tambah nemen, mau kalah saja ketiduran apalagi apa menang. Intinya siapa yang ketiduran, benar-benar ketiduran sehingga bangun keluar dari waktu sholat, ketika bangun keluar waktu sholat, tidak mengapa dia mengqadha sholat yang ditinggalkannya tadi. Demikian pula siapa yang tidak sholat asar karena udzur syar'i sampai matahari terbenam, tidak mengapa dia mengqadhanya. Namun siapa yang sengaja menunda sholat asar, tidak ada udzur syar'i sampai keluar waktunya, tidak ada qadha baginya.
Siapa yang sengaja menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya, tidak ada udzur syar'i, maka tidak ada qada baginya. Nabi SAW bersabda, man adraka sajdatan min rak'atil asr, man adraka sajdatan min salatil asri qabla an taghrubasy syams falyutimmah. Siapa yang menjumpai satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, lanjutkanlah salatnya. Artinya apa? Siapa yang tidak menjumpai satu rakaat sebelum matahari terbenam dia belum sholat, maka tidak ada sholat baginya, kecuali bagi mereka yang mendapatkan udzur apa? Syar'i. Jadi ada dua permasalahan ini. Orang yang meninggalkan sholat karena udzur syar'i, jawabannya tidak mengapa mengqadoknya. Orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur syar'i, dengan sengaja tanpa udzur syar'i sampai keluar waktunya, maka tidak ada qada baginya. Qada itu bagi yang meninggalkan sholat karena udzur apa? Syar'i. Kita baca hadisnya. Jadi babnya ini tidak boleh kita memahami secara umum. Bab mengqada sholat asar setelah matahari terbenam. Iya, bagi siapa yang meninggalkannya karena udzur apa? Syar'i. Namun bagi siapa yang tidak ada udzur syar'i, maka tidak ada qada baginya. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaumal Khandaq ja'ala yasubbu kuffara Quraisyin. Umar ibn al-Khattab pada waktu perang Khandaq mencela orang-orang kafir Quraisy. Umar mendoakan laknat kepada mereka, laknatullah alaihim, semoga Allah melaknat mereka. Wa qala ya Rasulullah, Umar berkata, ya Rasulullah, wallahi ma kittu an usalli al-asra hatta kadat an taghruba syams. Ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah, aku hampir-hampir yaitu tidak sholat asar kecuali ketika matahari hampir terbenam. Ya Rasulullah, aku ini baru saja sholat asar gara-gara orang musyrik yang menyibukkan kita. Aku ini baru selesai sholat ya Rasulullah ketika matahari hampir terbenam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi in sallaituha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, demi Allah aku belum sholat. Aku sendiri belum sholat wahai Umar. Fanazalna ila Budhan, maka kami setelah itu mendatangi tempat yang namanya Budhan. Fatawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawadda'na. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra ba'da ma gharabatis syams, thumma shalla ba'daha al-maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian kami juga berwudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar setelah matahari terbenam, kemudian baru salat maghrib. Jelas ya? Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar di waktu maghrib. Salat asar terlebih dahulu
bersama para sahabat yang belum sholat asar, baru setelah itu sholat maghrib. Jadi jamak antara asar dan maghrib itu tidak ada sebenarnya. Tidak boleh kita dengan sengaja jamak takhir asar dengan maghrib, tidak ada. Sebagaimana jamak subuh dengan isya juga tidak ada. Subuh dengan zuhur juga tidak ada. Tetapi ini darurat. Ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keadaan genting. Karena dalam keadaan mencekam, yaitu dalam keadaan perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa sholat asar pada waktunya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya setelah matahari terbenam. Beliau sholat asar, setelah itu baru beliau sholat maghrib bersama yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, disyariatkan mengqadha salat bagi siapa yang meninggalkannya karena udzur. Disyariatkan mengqadha salat bagi siapa yang meninggalkannya karena udzur. Kemudian pelajaran berikutnya, siapa yang meninggalkan salat tanpa udzur sampai keluar waktunya, tidak ada qadha baginya. Siapa yang meninggalkan salat sampai keluar waktunya tanpa udzur. Jadi siapa yang meninggalkan salat tanpa udzur sampai keluar apa? Waktunya. Tidak ada apa? Tidak ada qadha baginya. Pelajaran berikutnya, larangan salat ketika matahari terbenam. Jadi apabila matahari mulai terbenam, tahanlah salat sudah. Jangan salat tahiyatul masjid. Jadi Umar sholat, Nabi SAW malah belum sholat. Umar berkata, ya Rasulullah, aku baru saja sholat. Nabi SAW berkata, aku malah belum apa? Belum sholat. Jadi apabila matahari sudah mulai terbenam, dan ini sebentar, tidak lama, yaitu sekitar 3 menit katakan, menjelang adzan maghrib, tahanlah sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita datang ke masjid lebih awal, katakan jam 5 lebih seperempat, ya sholatlah tahiyatul masjid. Tapi kalau kita datang 1-2 menit sebelum adzan, berdirilah sejenak. Karena waktu itu adalah waktu yang haram, bukan waktu makruh. Waktu makruh yaitu sekarang kurang lebih jam 5 seperempat, itu sudah masuk waktu makruh. Waktu makruh apabila kita masuk masjid, silakan sholat tahiyatul masjid. Tetapi apabila sudah memasuki waktu yang haram, yaitu matahari sudah tidak kelihatan sedikit, menjelang adzan maghrib, itu adalah waktu yang haram, maka janganlah sholat sunnah. Bahkan kalau kita bangun yaitu 3 menit sebelum adzan maghrib, ya sudah, tunggu saja matahari terbenam, salatlah asar setelah matahari apa? Terbenam. Jelas ya? Kalau kita benar-benar ada udzur syar'i, ketika bangun, ketika matahari baru terbit, tunggu sampai mulai agak apa? Tinggi, baru salatlah
subuh qadha ketika matahari sudah mulai meninggi. Jika kita bangunnya pas matahari apa? Terbit. Kenapa? Apa hikmahnya? Iya, karena matahari terbenam dan terbit di antara dua tanduk syaitan. Dan ketika itu para penyembah matahari sujud kepada matahari, yang pada hakikatnya mereka sujud kepada syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun fir raqataini qabla al-maghrib ba'dal ghurub. Bab salat 2 rakaat qabliyah maghrib setelah matahari terbenam. Bab ini menjelaskan disunnahkannya salat salat qabliyah maghrib. Bab ini menjelaskan disunnahkannya salat qabliyah maghrib. An Mukhtar ibni Fulful qala sa'altu Anas ibn Malik an tatawwu ba'dal asr. Dari Mukhtar ibnu Fulful, ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang salat sunnah ba'da asar. Faqala kana Umar yadribul aidi ala salatin ba'dal asar. Anas menjawab, Umar ibnul Khattab memukul tangannya orang-orang yang salat ba'da asar. Kita tadi membaca hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ba'da asar. Kemudian kalau ada perselisihan khilaf antara Umar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendahulukan siapa? Mendahulukan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar melarang orang salat ba'da asar bukan karena ba'da asar. Umar khawatir orang itu salat ba'da asar sampai matahari terbenam. Demikian. Jadi kita memahami hadis ini, kembalikan kepada hadis Aisyah. Dan yang paling mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya itu siapa? Aisyah. Yang paling mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya itu Aisyah radhiyallahu anha. Kalau bukan karena hadisnya Aisyah, kita tidak tahu salat tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabat. Enggak tahu kita bagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, apa yang dilakukan terhadap istri-istrinya. Aisyah ini yang meriwayatkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ba'da asar ketika masuk rumahnya Aisyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap asar beliau mendatangi istri-istrinya. Setiap asar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki istri 9. Dan setiap asar beliau menjenguk istri-istrinya. Mungkin tidak tahu berapa menit, pindah ke yang lainnya. Otomatis setiap asar pasti ke rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk istrinya ba'da asar. Kemudian setelah maghrib, istri-istrinya yang menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah istri yang mendapatkan giliran. Sampai yang penting mengerti saja, belum praktek. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahnya menjenguk istrinya pada asar. Setelah maghrib, istri-istrinya yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah istri yang mendapatkan apa? Giliran. Mereka di situ makan malam bersama. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat kepada mereka, itu kepada istri-istrinya. Jadi Aisyah ini menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sholat asar, selalu sholat pagi asar di rumahku sampai beliau meninggal dunia. Dan yang mengerjakan bukan hanya Aisyah, Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian Tamim Ad-Dari,
Zaid ibnu Khalid al-Juhani dan yang lainnya, para ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Demikian. Maka jawaban Anas ini mengatakan ketika ditanya bagaimana tentang sholat sunnah ba'da asar, Anas menjawab, Umar memukul orang karena sholat ba'da asar. Jawabannya Anas, bukan berarti sholat sunnah ba'da asar itu tidak ada. Sholat ba'da asar adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar memukulnya karena khawatir kaum muslimin sholat ba'da asar sampai matahari terbenam. Dan Umar sendiri diteliti oleh para ulama sholat ba'da asar. Umar sendiri sholat ba'da asar. Kemudian Anas berkata, wa kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da ghurubi syams qabla salatil maghrib. Kami, itu para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 2 rakaat setelah matahari terbenam qabla salatil maghrib. Artinya para sahabat salat qabliyah maghrib di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukhtar bertanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma? Mukhtar berkata, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah maghrib? Qala kana yarana nusallihima falam ya'murna wa lam yanhana. Anas menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kita salat qabliyah maghrib, beliau tidak memerintahkan dan beliau tidak melarang. Tetapi terdapat riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya yang tidak diriwayatkan Anas. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qablal maghrib." Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Liman syaa, bagi siapa yang menghendakinya. Kesimpulannya, hadis ini menjelaskan disunnahkannya salat qabliyah maghrib. Hadis ini menjelaskan disunnahkannya salat qabliyah maghrib. Dari hadis ini terdapat pelajaran larangan iqamat setelah adzan langsung. Ini menyelisih sunnah. Jadi sebagian masjid setelah qomat langsung adzan. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah antara adzan dan iqamat itu ada jaraknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanaini salat." Antara 2 adzan itu ada salat sunnah. Antara 2 adzan yang dimaksud adalah antara adzan dan iqamah. Jadi tidak seperti masjid di sekitar kita, kadang-kadang mereka terburu-buru. Jadi setelah adzan langsung apa? Langsung iqamah. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, babun waqtul maghrib idza gharabatis syams. Bab waktu salat maghrib apabila matahari terbenam. An Salama ibn al-Aqwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil maghriba idza gharabatis syams wa tawarat bil hijab. Dari Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib apabila matahari terbenam dan sembunyi di balik tabir. Artinya matahari benar-benar terbenam, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat maghrib. Artinya hadis ini menjelaskan waktu salat maghrib
apabila matahari terbenam. Kemudian bab berikutnya, babun waktu salatil isya wa ta'khiruha. Bab waktu salat isya dan anjuran mengakhirkannya. Bab ini menjelaskan waktu salat isya apabila hilang mega merah yang ada di arah barat sampai tengah malam. Jadi waktu sholat isya dari hilangnya mega merah, itu kemerah-merahan yang ada di arah barat sampai tengah malam. Jadi waktu sholat isya sampai tengah malam, bukan sampai kapan? Bukan sampai subuh. Jika waktu sholat isya sampai subuh, maka waktu sholat subuh sampai duhur. Jika waktu sholat isya sampai subuh, berarti waktu subuh sampai apa? Duhur. Kan tidak ada yang mengatakan demikian. Nabi SAW menjelaskan waktu sholatil isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya sampai tengah malam. Waktu subuh sampai kapan? Sampai matahari terbit. Jadi waktu duhur sampai asar iya. Waktu asar sampai maghrib iya. Waktu maghrib sampai kapan? Sampai isya, na'am, ada dalilnya. Tapi waktu isya sampai tengah malam. Adapun waktu subuh sampai matahari apa? Terbit. Maka sekali lagi kita mengatakan jika waktu isya sampai subuh berarti waktu subuh sampai duhur. Maka bab ini menjelaskan waktu isya diawali dari hilangnya kemerah-merahan yang ada di arah barat sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Dan keutamaan mengakhirkan sholat isya. Yang dimaksud keutamaan mengakhirkan sholat isya yaitu secara berjamaah. Kemudian hadis disebutkan, hadis yang disebutkan pada bab ini an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata lailatin hatta dhahaba ammatul lail wa hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fa shalla fa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya pada suatu malam sampai berlalu yaitu tengah malam. Sampai tengah malam. Wa hatta nama ahlul masjid, sampai sahabat-sahabat yang di masjid tertidur. Summa kharaja, kemudian beliau keluar dan salat bersama para sahabatnya. Faqala innahu la waqtuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah waktu salat isya yang terbaik. Kalau bukan aku memberatkan umatku, kalau sekiranya aku tidak memberatkan umatku, aku wajibkan salat isya di waktu ini. Karena khawatir memberatkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan salat isya di akhir waktu. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, waktu sholat isya dari hilangnya mega merah
di arah barat sampai tengah malam. Waktu sholat isya dari hilangnya mega merah di arah barat sampai kapan ya ikhwah? Sampai tengah malam. Pelajaran berikutnya, keutamaan mengakhirkan sholat isya. Keutamaan mengakhirkan sholat isya yang dimaksud secara berjamaah. Keutamaan mengakhirkan sholat isya berjamaah. Jadi kalau di masjid itu kadang-kadang sholat isyanya diakhirkan, bagus, tidak mengapa. Tetapi jika tidak memberatkan jamaah. Contohnya, masjid-masjid pondok biasanya sholat isya 7:30, itu biasa. Masjid-masjid pondok, contohnya Masjid Darul Hijrah Stay Ali, sholat isya 7:30 itu biasa. Masjid Al-Furqan, masjid kita tidak mengapa, karena ini tidak memberatkan. Karena tidak memberatkan jamaahnya, apalagi yaitu ada pengajian. Tidak mengapa mengakhirkan sholat. Semakin diakhirkan, semakin besar pahalanya. Karena waktu isya yang paling mulia itu diakhirkan. Namun mengakhirkan berjamaah, bukan dipahami mengakhirkan secara mutlak. Sehingga sebagian ada yang tidur supaya sholat isya sendiri di akhir waktu. Maka sholat sendiri di akhir waktu itu satu, dia meninggalkan kewajiban. Karena wajibnya bagi laki-laki sholat apa? Berjamaah. Demikian, wallahu a'lam. Ya, tidak apa-apa. Adapun wanita tidak mengapa mengakhirkan sholat, yang penting jangan sampai kebablasan. Lalu tidur tapi tiduran saja alasannya mengakhirkan. Di sholat tadi, yang sholat yang aku sunnah mengakhirkannya. Sunnah itu gak turu. Iya, karena ada hadis larangan tidur sebelum sholat apa? Sholat isya. Larangan tidur sebelum sholat isya. Kemudian pelajaran berikutnya. Sabarnya para sahabat. Sabarnya para sahabat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu sangat sabar menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menuntut ilmu, di dalam sholat. Jadi ketika itu para sahabat menunggu hampir 4 jam. Ini kalau sekarang ada jamaah imamnya tidak datang 4 jam, kira-kira ya apa? Hah? Imamnya nang masjid ini. Di makmum iku mangko. Para sahabat tunggu di situ. Mereka bangun tidur, bangun lagi, tidur lagi. Subhanallah. Ini kalau kita melihat bagaimana kesabaran para sahabat, maka kita mengetahui di dalam beragama kita ini masih main-main. Ini kalau kita melihat bagaimana sabarnya para sahabat di dalam menuntut ilmu, di dalam berjuang, di dalam beribadah, maka kita menyadari bahwasanya kita ini di dalam beragama bermain-main dibandingkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Pelajaran berikutnya, fihi fadlu intidharil imam. Keutamaan menunggu imam. Bagaimana para sahabat menunggu imam supaya menjumpai takbiratul ihram bersama imam, dan fadilahnya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shalla lillah arba'ina yawman yudriku at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Siapa yang salat karena Allah 40 hari menjumpai takbiratul ihram bersama imam, maka dia dibebaskan dari dua hal. Dibebaskan dari kemunafikan dan dibebaskan dari neraka. Dibebaskan dari kemunafikan artinya dia itu semakin takut kepada Allah, semakin semangat ibadahnya, semakin rajin, semakin tidak pamrih. Karena pamrih penyakitnya orang munafik. Ingin viral itu penyakitnya orang-orang munafik. Kalau ngaji viral suweneng, kalau tidak viral apa? Bubarkan saja. Kayak pengajian yang lain. Bagaimana cara pengajian yang apa? Viral. Itu penyakit nifaq, dengki, apalagi khianat dan yang lainnya. Penyakit munafik itu banyak. Itu akan dibersihkan oleh Allah. Bagi orang yang ikhlas karena Allah, salat tepat waktu. Dan dalam kita berjuang. Jadi terutama penuntut ilmu, jangan putus asa. Saya sudah mencoba Ustaz, tapi telat saja. Ya perjuangannya ditambahkan lagi, dikuatkan lagi semangatnya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Apalagi kita ini sudah sholat berjamaah, kan tinggal nambah sedikit. Sudah sholat berjamaah di masjid, tapi seringnya pas iqamah baru ke masjid. Nah sekarang enggak, sebelum adzan ke masjid. Allahu Akbar. Itu fadilahnya sangat besar di sisi Allah. Itu adalah fadilahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penuntut ilmu, semakin mendalam ilmunya, semakin yaitu besar rasa takutnya kepada Allah. Semakin semangat ibadahnya, semakin semangat meninggalkan maksiat. Karena ilmu yang mendalam. Tapi kalau ilmu tidak mendalam, semakin dekat dengan ustadz, semakin meliti, semakin maya itu loh. Dekat dengan ustadz itu kayak dijamin surga saja dekat dengan ustadz. Wah, aku ambil ustadz ini cuar. Ya opo sampean? Dekat dengan ustadz itu dijamin surga. Dekat dengan ustadz tetapi pamrih, naudzubillah. Dekat dengan ustadz seharusnya semakin tawadhu. Semakin tawadhu, semakin takut kepada Allah, semakin semangat ibadahnya. Demikian. Bukan semakin semangat selfie-nya dan pasang apa? Statusnya. Ketika ketemu ustadznya langsung selfie. Pasang apa? Status. Naudzubillah. Itulah yaitu penuntut ilmu di akhir zaman. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, yang dengan menuntut ilmunya dia ingin memperbaiki akidahnya, memperbaiki manhajnya, memperbaiki ibadahnya, demikian pula akhlaknya. Wallahu taala alam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, tafadhal. Barakallahu fikum. Fadal. Yang pertama, yang boleh dikodok itu sunnah, yang sunnah itu yang muakkad atau semuanya? Iya. Yang pertama, yang dibolehkan dikodok apakah sunnah yang muakkad atau semuanya? Semuanya. Yang penting kita menjaganya. Apabila kita menjaga sunnah lalu kita ketinggalan, seperti qobliyah subuh ini muakkad, tapi kita menjaganya, maka kita disunahkan qadha-nya. Atau ada sunnah-sunnah yang lain kita menjaganya, namun kita tidak mengerjakannya karena udzur, maka dibolehkan mengqadha-nya. Wallahu a'lam. Nah,
jika ketinggalan amalan itu tadi kan seolah-olah ridho dan hal itu. Iya. Itu apa? Dengan Allah betul-betul dan menyesatkan yang terjadi jadi memang pantas. Iya, ada hubungannya. Allah Maha tahu siapa yang layak mendapatkan petunjuk dan siapa yang layak disesatkan. Ada hubungannya. Jadi kenapa kita jadi tanda orang itu bertakwa, dia sedih. Sedih dari amalan yang biasa dikerjakannya lalu dia ketinggalan karena udur. Udurnya tidak masalah, tapi dia sedih. Sehingga dia berusaha mengqadanya dan dia berdoa supaya Allah menjaga amal tersebut. Tapi kalau kita terbiasa beramal lalu kita kelewatan karena udur, kita santai, maka akan berkurang kecintaan kita kepada amal tersebut. Dan tanda cinta itu kan sedih. Iya kan? Tanda cinta itu sedih kalau tidak ketemu. Tanda cinta, kecuali orang itu kalau tidak cinta, seperti nanti Ramadan. Orang yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, berat sekali, sedih sekali kalau mau masuk hari raya. Tapi orang yang bulan Ramadan keliling-keliling saja, kadang ke masjid, kadang ke mall, kadang ke mana, kepingin cepat datangnya apa? Hari raya. Para sahabat itu kalau menjelang hari raya sedih. Kalau manusia sekarang baru yaitu Ramadan mulai, sponsor TV sudah selamat hari raya katanya. Itu nemen itu sponsor itu. Itu minuman khas hari raya, makanan khas hari raya. Padahal Ramadan baru awal-awal. Subhanallah. Memang media sosial, media TV itu semuanya yang merusak kekhusyuan. Itu yang merusak kekhusyuan seseorang di dalam beribadah kepada Allah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Was-sabru fin naibati sa'bun wa fawatul ajri as'abu." Sabar karena musibah itu sulit dan ketinggalan pahala lebih sulit lagi. Sabar dari musibah itu sulit dan ketinggalan pahala lebih sulit lagi. Dan tanda orang-orang soleh itu kalau ketinggalan pahala itu sedih. Kalau kita ketinggalan pahala terus biasa, berarti kita perlu meningkatkan kualitas ilmu kita. Karena ilmu itu berefek dengan amal kita. Kita semakin mengagungkan ilmu, semakin pula kita mengagungkan amal. Kita semakin mengagungkan ilmu, kita semakin mengagungkan amal. Maka tanda orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmunya karena Allah, semakin lama menuntut ilmu, semakin bagus amalnya. Ada orang yang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Awal menuntut ilmu, masya Allah menjaga qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid. Nanti kalau sudah dekat dengan ustadznya, wis oleh kablingan surga menurut dia, kablingan tekondi gitu loh. Baru dia wis malas membaca Al-Quran, malas sholat qabliyah, ba'diyah, tidak dijaga lagi. Tidak seperti di awal-awal hijrah. Itu orang yang keliru. Berarti ada yang salah di dalam jalannya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu kita harus bisa mengalahkan syahwat. Harus kita bisa mengalahkan syahwat. Jangan menuntut ilmu karena selera. Tayyib, kita lanjutkan. Jika orang lupa sholat duhur, ingat baru waktu maghrib, apa bisa diqadha waktu maghrib? Tidak mengapa. Karena dia benar-benar lupa. Apabila seseorang lupa sholat duhur, baru ingat waktu sholat maghrib, baru ingat, maka tidak mengapa mengqadhanya. Nabi SAW bersabda, "Man nasiya sholatan aw nama anha
falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa dari sholat atau tertidur dari sholat, maka tidak mengapa dia mengqadanya jika dia mengingatnya. Jelas ya? Demikian. Jika ada orang sakit hingga koma, maka apakah digugurkan dari sholat waktu koma? Dan jika hari berikutnya sudah tidak koma, artinya sadar, apakah perlu mengqadha? Iya. Jika seseorang koma, kemudian ketika siuman, jadi ketika dia koma otomatis gugur kewajiban sholatnya. Tetapi ketika dia sadar, maka dia wajib mengqadhanya. Kecuali kalau komanya ini waktunya lama sekali, komanya sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah, kalau komanya 1-2 hari, maka ketika dia sadar diwajibkan mengqadha sholatnya. Ibaratnya orang tidur. Ada orang tidur seperti Ashabul Kahfi. Berapa tahun? 309 tahun. Ya nggak ada qadhanya, ini berapa qadhanya itu? Adapun orang yang tidur 1 hari, kemudian dia bangun ketinggalan 5 sholat, maka dia wajib mengqadha sholatnya di saat dia sadar. Batas waktu akhir sholat isya kira-kira jam berapa? Sekitar jam 11 kurang 1/4. Ini waktu sekarang ya. Jadi antara jam 11 kurang seperti itu. Bukan jam 12. Jam 12 itu nanti biasanya orang-orang nyumet mercon sama trompet. Terus mari waktunya. Jadi kalau sekiranya jam 12, berarti waktu isya maghribnya jam 6, subuhnya jam 6, tengah malamnya jam 12. Kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 4, tengah malamnya jam 11. Jadi cara mengetahuinya antara maghrib dan subuh dibagi apa? 2. Jadi kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 6, dan kita tidak punya subuh jam 6. Kalau di Arab mungkin bisa. Kadang maghrib jam 6, subuh jam 6, bisa-bisa. Jadi siapa yang waktu sholatnya maghrib jam 6, subuh jam 6, tengah malamnya jam 12, itu pun perkiraan. Di jam 12 kurang sedikit seperti itu. Kalau kita sekarang maghrib jam 6 kurang 1/4, iya kan? Subuh jam 4 kurang 1/4. Iya dah, bener dah. Berarti berapa tengahnya ini? 11. Pertengahannya jam 11. Barakallahu fikum. Saya tidur terbangun 3:30 sore. Bayi menangis, minta susui lagi. Saat menyusui saya tertidur sampai maghrib. Wah, ya apa ini? Ya. Jadi karena bangunnya 3:30, ya 3:30, dan dia masih merasa yakin bisa bangun. Benar tidak sadar, dia tidak sadar, dia tidak sengaja dalam hal ini. Bayi menangis minta disusui lagi. Saya tertidur sampai maghrib. Ini kalau lain kali, wallahu a'lam, insya Allah tidak mengapa mengqadhanya, karena tidak ada unsur apa? Kesengajaan. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Tapi lihat ibunya tadi, orangnya malas atau enggak? Kalau malas, dihukumi tidak ada qadha baginya, supaya diambil pelajaran. Tapi kalau dia benar-benar udzur, tidak mengapa mengqadhanya. Jadi kita yang tahu, kita ini tadi karena udzur atau enggak. Jadi insya Allah ini karena udzur.
Tapi kalau kita tahu seperti itu, jadi lumayan ini tidurnya 2 jam ini, setengah 4 sampai maghrib ini. Jadi lumayan doyan tidur juga ini. Mungkin kita husnudon karena apa? Kecapean. Karena kecapean gak sengaja. Jawabannya kalau tidak sengaja, tidak mengapa mengkodoknya. Yang masalah itu sengaja. Alarm nyala, matikan lagi. Alarm nyala, dimatikan lagi. Ini dikhawatirkan tidak sah sholat yang dikodoknya apabila sudah keluar waktunya. Wallahu a'lam. Ada yang lain silahkan. Ya, Abu Di silahkan. Tidak. Jadi waktu makruh tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Waktu ba'da subuh itu waktu makruh. Jelas ya. Sekarang sampean sudah sholat qobliyah subuh, sudah sholat witir. Setelah sholat subuh, kemudian pergi ke masjid yang lain untuk taklim. Nah, memasuki sholat subuh itu waktunya makruh. Di waktu yang makruh tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Demikian pula sholat sunnah wudu. Tapi bagi siapa yang menjaga wudu? Karena ada orang yang selalu menjaga wudu ada. Tetapi setelah wudu langsung sholat. Setelah wudu langsung sholat. Kalau batalnya masuk waktu makruh tidak mengapa. Dia sholat yang ada sebabnya. Walaupun memasuki waktu makruh. Yang dilarang adalah sholat ba'diyah asar di waktu yang makruh. Tapi kalau tahiyatul masjid tetap disunnahkan. Beda antara sholat ba'diyah asar sama sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah. Iya, tetapi ada sholat dawatul asbab. Sholat dawatul asbab dibolehkan di waktu-waktu yang makruh. Seperti contohnya, mendengarkan khutbah hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Mendengarkan khutbah Jumat, wajib atau sunnah? Wajib. Ada seorang sahabat masuk masjid langsung duduk. Nabi SAW mengatakan, rakaat. Mendengarkan khutbah wajib, apalagi yang khutbah Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tetap memerintahkan sahabat Nabi untuk berdiri, sholat 2 rakaat. Kemudian beliau bersabda, jika engkau masuk masjid jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Karena masjid itu memiliki hak, dan haknya masjid adalah sholat tahiyatul masjid. Demikian. Kecuali imam tidak mengapa. Contohnya seorang ustadz terlambat ke masjid langsung duduk, tidak mengapa. Dalilnya mana? Nabi SAW ketika khutbah beliau langsung duduk, tidak memakai tahiyatul masjid. Ini pengecualian. Tetapi makmum yaitu sholat tahiyatul masjid. Kecuali orang yang datang untuk taklim. Seperti dalilnya Nabi SAW sholat Jumat. Tapi kalau kita datang lebih awal, contohnya kita tadi datang lebih awal, tetap sholat tahiyatul masjid. Jelas ya Pak Budi ya? Walaupun di waktu yang makruh, iya. Karena sholatnya ada sebab. Karena ada sebab. Sebab tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Kelelahan, apakah termasuk udzur meninggalkan sholat berjamaah di masjid? Tidak. Ya enggak, lelah kan, lelah itu ukurannya apa? Sakit baru udzur meninggalkan sholat berjamaah di masjid.
Kalau capek tidak. Dicapek tidak. Bahkan para sahabat itu saking semangatnya salat berjamaah, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Walaqad ra'aituna yuhada bainar rajulaini hatta yuj'ala fis shaf." Kami melihat itu orang sakit digendong 2 orang, tak bisa berjalan, lalu diletakkan di shaf. Demikian generasi sahabat. Semakin kuat akidahnya, semakin bagus ibadahnya, semakin mulia akhlaknya. Bukan capek udur. Apa sampean gak sholat jamaah? Pegel aku tadi malam nonton Brasil. Iya. Iya. Nih. Tadi malam saya nonton ini, pegel saya. Pegel bukan udur. Udur itu sakit. Udur sakit atau hujan deras adalah udur meninggalkan apa? Salat berjamaah. Wallahu a'lam. Ya, Syekh. Kalau tengah macet di jalan itu apakah di pondok? Misalkan di jalanan kita yang nyetir tadi bawa mobil, misalkan jam 5.04 kita pulang kerja, ternyata bawa jalan itu macet dan kendaraan itu di tengah jalan dan sampai itu Iya. Kalau macet apakah termasuk udur? Insya Allah termasuk udur. Jadi kalau kita macet maghrib, niatkan jamak. Sekalian niat jamak takhir. Tidak mengapa. Tapi kalau kita tahu waktu asar ini macet, ya lebih utama sholat dulu baru pulang. Seperti itu. Dan intinya gini ya ikhwan, kaidah. Kalau yang kita pikirkan sholat, Allah yang akan membuka jalan. Kalau kita yang pikirkan kita itu sholat, Allah yang membuka jalan. Tidak tahu bagaimana caranya, Allah maha berkuasa. Dan yang penting kita itu gelisah, ya Allah ini saya waktu sholat. Maka orang yang mengejar takbiratul ihram, dia akan berusaha melihat keadaan. Ini saya sampai di perjalanan berapa jam, sampai berapa perjalanan jam, berapa menit, berapa dihitung, apalagi itu jadwal rutin pulang. Seperti itu. Kecuali kalau kita ini sudah prediksi setiap hari seperti itu, namun keadaan mendesak, macet total karena ada trek yang bannya bocor atau yang lain, ya sudah, banyak doa, sholat di masjid yang terdekat. Macet kan kita masih bisa mengarahkan kendaraan kita. Jadi intinya ya ikhwah, berjuang untuk sholat tepat waktu itu indah. Coba perjuangkan, jangan putus asa. Coba perjuangkan, jangan putus asa. Dan itu memudahkan jalan kita nanti di atas sirat. Memudahkan jalan kita nanti di atas sirat. Karena di atas sirat ini orang ada yang berjalannya seperti kedipan mata, seperti kilat. Ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti yaitu kuda lari kencang, ada yang berjalan, ada yang merangkak dan seterusnya. Yaitu ukuran yang paling kelihatan yaitu sholat. Dan di sholat kita bagaimana? Perbaiki sholat kita, jangan menyerah. Ya Allah, saya sholat kok bolong-bolong, masbuk terus. Kenapa ini ya Allah? Berarti ilmu kita ya seperti itu. Tingkatkan ilmu kita. Dan ini perjuangan yang indah. Ini hasil menuntut ilmu, ini hasil akidah. Kita belajar akidah, belajar manhaj. Nanti sholatnya terlambat juga kurang benar. Tapi jangan menyerah, jangan putus asa, semangat, banyak doa. Allah itu cinta orang yang meminta, apalagi meminta ibadah kepadanya. Allah pasti memberi. Jadi di saat macet total, tapi kita berdoa, ya Allah, Engkau yang membuka jalan. Tidak tahu dari jalur yang mana, tapi kita kejebak, ya terus. Yang penting sudah ada niatan di dalam hati. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Khandaq tidak bisa sholat asar pada apa? Pada waktunya. Beliau gelisah sekali, bukan santai. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan,
tenang para sahabat, tidak apa-apa, aman-aman. Itu enggak. Tapi beliau sedih. Padahal beliau mendapatkan apa? Udzur. Seperti itu. Jelas Pak ya? Barakallahu fikum. Tapi kalau sah atau tidak sah? Sah. Di siapa yang kejebak macet dari jam 5 sampai rumah jam 7, boleh tidak sholat? Boleh. Niatkan jamak apa? Takhir. Wallahu a'lam. Terakhir Pak Budi. Ya. Selesai. Itu Nabi tetap menyuruh sholat berjamaah. Nah, ini kan kayaknya lebih ringan ya, daripada udzur yang berupa hujan saat ini. Nah itu gimana komprominya? Sebenarnya kan kalau hujan itu kan udzurnya kan lebih ringan daripada iya. Waktu yang buta di apa namanya di kan banyak binatang buahnya. Nah itu gimana komprominya? Kalau mungkin itu di zaman sekarang orang buta itu mungkin sudah nggak sholat berjamaah. Tayyib. Nabi SAW didatangi seorang sahabat yang buta, minta udzur untuk tidak sholat berjamaah karena tidak ada yang menuntunnya. Kemudian Nabi SAW memberi udzur. Kemudian Nabi SAW bersabda, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengarkan adzan? Naam, iya. Iya ya Rasulullah, aku mendengarkan adzan. Idzan fa'ajib, kalau engkau mendengarkan adzan, datangilah. Ini menunjukkan pelajaran, janganlah gampang-gampangan mencari udzur untuk meninggalkan sholat apa? Berjamaah. Lalu bagaimana dengan hujan? Hujan ini ada udzur secara syar'i. Walaupun tetap lebih utama kita ke masjid. Jelas ya? Jadi udan kita, udan rintik-rintik. Lah bukan nama masjid udan. Nah, ini melampaui batas. Ini orang yang meremehkan. Tapi kalau udannya deras, kemudian angin kencang, dan seterusnya, kalau dia ke masjid basah kuyup, maka dia mendapatkan udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Jelas ya Pak Budi ya? Jadi karena udzur itu dinamakan udzur jika memberatkan. Nah sekarang kita memberatkan atau tidak ke masjid? Apalagi hujannya seperti hari-hari ini kan hujan terus. Dan kita kan ada payung, ke masjid lebih utama. Jangan terlalu menggampangkan udzur. Diambil dari hadis sahabat tadi yang buta, tidak diizinkan Nabi SAW untuk meninggalkan sholat berjamaah karena dia mendengarkan apa? Adzan. Tapi kalau sesekali dia karena hujan deras sholat berjamaah di rumahnya, tidak mengapa. Jelas ya? Tapi orang yang menjaga sholat tepat waktu, insya Allah nggak gampang cari udzur. Jangankan hujan ringan, hujan basah kuyup tetap ke masjid. Seperti itu. Ada seorang ulama, Sa'id Ibnul Musayyab, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram 50 tahun. Ini perjuangan nih. Subhanallah. Ada seorang sahabat namanya Adi Ibnu Hatim. Dia berkata, tidak pernah datang waktu sholat kecuali aku sudah rindu menunggunya. Ini tidak tahu ini keimanan kayak apa itu. Kita ini masih berusaha saja, kepingin takbiratul ihram, kepingin, tapi belum lagi sampai sudah rindu waktu sholat. Tadi seringnya antum yang merasakan apa? Subhanallah, kok wis asar ya, gitu kan ya. Kalau Adi bin Hatim tidak pernah datang waktu sholat kecuali aku sudah rindu, sudah persiapan yang terbaik, aku sudah menunggunya. Demikian para sahabat. Maka perbaikilah sholat kita, Allah akan memperbaiki amal yang lain. Kuncinya sholat.
Perbaiki salat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat, "Idza shalahat shalaha sairu amali." Jika salatnya bagus, maka amal yang lain ikut apa? Ikut bagus. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasayyikhina wa liwulati umurina wa lil muslimina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.